Setelah ia selesai berdoa, tiba-tiba saja ada seorang penunggang kuda datang. Orang ini memiliki postur yang sangat gagah dengan membawa sebuah senjata berupa tombak yang ia letakkan di antara kedua telinga kudanya. Orang ini berlari dari kejauhan, seolah-olah ia siap untuk membunuh lawannya tanpa ragu. Ada sebuah kisah yang menarik teman-teman. Cerita tentang seorang hamba yang soleh yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikatnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya yang bercerita tentang sahabat Ansor yang bernama Abu Mu'allaq. Nah, Abu Mu'allaq di peristiwa ini diselamatkan oleh malaikat dari percobaan pembunuhan. Bagaimanakah kisahnya? Untuk itu kita akan membahas tentang kisah malaikat yang turun tangan membela seorang ahli ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang disebutkan di awal tadi, orang ini bernama Abu Mu'allaq. Nah, Abu Mu'allaq ini teman-teman, kesehariannya bekerja sebagai pedagang. Selain itu, ia merupakan seorang ahli ibadah dan hidupnya jauh dari kemaksiatan. Hidupnya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, zat pemilik segala sesuatu. Abu Mu'allaq menjalankan bisnis dagangnya dengan modalnya sendiri, dan ada juga beberapa investor yang menginvestasikan uangnya kepada Abu Mu'allaq ini. Karena ia merupakan orang yang jujur dan pekerja keras, maka investor pun tak pikir panjang jika mereka ingin menanam sejumlah investasi kepada Abu Mu'allaq. Kebiasaan orang-orang pada saat itu, jika mereka bekerja sebagai pedagang, biasanya mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk membeli barang-barang dagangan. Dan kemudian barang itu dibawa pulang untuk kemudian dijual di pasar-pasar di sekitaran rumah mereka. Dan pada suatu hari, Abu Mu'allaq ketika itu sedang melakukan perjalanan dagang yang cukup jauh. Dia membawa barang-barang dagangan dan sejumlah uang dalam jumlah yang banyak. Singkat cerita, Abu Mu'allaq tiba di suatu tempat yang luas dan sepi. Ketika itu memang terkenal bahwa tempat ini merupakan tempat yang sering terjadi perampokan, dan Abu Mu'allaq mengetahui akan kabar itu. Jadi memang mau tidak mau ia harus melewati tempat ini untuk sampai di tempat yang ia tuju. Artinya tak ada jalan lain selain harus melewati tempat ini. Maka ia pun pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun berjalan melintasi tempat yang rawan perampokan ini. Dan benar saja teman-teman, dari jauh Abu Mu'allaq melihat sekawanan perampok yang tengah berjalan menuju ke arahnya. Abu Mu'allaq tetap mengambil sikap yang tenang sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap selamat dari mereka. Dan Abu Mu'allaq berencana jika saja mereka ini hendak merampoknya, maka ia akan menyerahkan harta yang ia bawa supaya nyawanya bisa selamat. Teman-temanku seiman, setelah kawanan perampok ini telah berada di hadapan Abu Mu'allaq, perampok ini berkata dengan nada yang tegas, "Serahkan seluruh hartamu. Setelah itu aku akan membunuhmu." Abu Mu'allaq terkejut mendengarnya. Perampok ini rupanya tak hanya menginginkan hartanya saja, tapi mereka juga ingin membunuhnya. Padahal jika mereka ingin harta, Abu Mu'allaq akan kasih. Begitulah seperti rencananya. Kemudian Abu Mu'allaq berkata kepada mereka, "Jika kalian ingin hartaku, maka ambillah semua yang kubawa ini. Tapi apa untungnya untuk kalian jika kalian membunuhku?" Salah seorang perampok berkata,
"Tidak, setelah aku ambil hartamu, maka kau tetap akan kami bunuh." Lalu Abu Mu'allaq terdiam. Dia berpikir, mungkin inilah waktu di mana ajalnya akan datang. Ia pun tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia meminta sebuah permintaan kepada para perampok ini. "Maaf Tuan, sebelum kalian membunuhku, berikan kesempatan padaku untuk sholat 4 rakaat untuk yang terakhir kalinya." Maka perampok ini berkata, "Baiklah, silahkan lakukan sesukamu." Kemudian Abu Mu'allaq mengambil air wudhu dan ia mulai melaksanakan sholat 4 rakaat. Sementara itu, para perampok sambil memindahkan harta yang dibawa oleh Abu Mu'allaq ke kuda-kuda mereka. Sahabat Kalam Turas yang dimuliakan Allah, Abu Mu'allaq sangat khusyuk ketika sholat. Di sujudnya yang terakhir ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah yang memiliki mahliga yang mulia, wahai Zat yang bisa membuat apa saja yang dikehendaki, hamba memohon kepadamu atas kemuliaan-Mu yang tiada bisa dipisahkan, dan dengan cahayamu yang menerangi segala singgasana-Mu, lindungilah hamba dari perampok ini ya Allah yang Maha Penolong. Tolonglah hamba." Ketika itu teman-teman, Abu Mu'allaq mengulang-ulang doanya, "Allah yang Maha Penolong, tolonglah hamba." Ia ulang secara 3 kali kata-kata ini. Setelah ia selesai berdoa, tiba-tiba saja ada seorang penunggang kuda datang. Orang ini memiliki postur yang sangat gagah dengan membawa sebuah senjata berupa tombak yang ia letakkan di antara kedua telinga kudanya. Orang ini berlari dari kejauhan seolah-olah ia siap untuk membunuh lawannya tanpa ragu. Ketika orang ini sudah dekat, tanpa berkata apapun, ia langsung membunuh seluruh perampok dengan ganasnya. Ia tusuk-tusuk semua dengan tombaknya sampai dipastikan semuanya mati. Abu Mu'allaq yang menyaksikan kejadian ini sambil duduk karena habis selesai sholat pun kaget melihat peristiwa ini. Dia takjub, ada orang yang datang entah dari mana, dan dia datang sendiri dengan kudanya, bisa menghabisi kawanan perampok segitu banyaknya. Bahkan itu ia lakukan dengan mudah tanpa terluka sedikit pun di badannya. Lalu pria berkuda ini mendekati Abu Mu'allaq dan berkata, "Berdirilah." Kemudian Abu Mu'allaq berdiri dari duduknya dan berkata, "Siapakah Anda Tuan?" Kemudian orang ini berkata, "Aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Aku mendengar doamu yang pertama di pintu-pintu langit. Kemudian kudengar lagi doamu yang kedua, dan ketika itu kudengar derap langkah penghuni langit. Lalu kudengar doamu yang ketiga, dan doa ini adalah doa orang yang berada dalam keadaan bahaya. Lalu aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengutusku untuk membunuh perampok ini dan menyelamatkanmu." Setelah bertemu dengan Abu Mu'allaq, pria penunggang kuda pun langsung pergi dan menghilang di kejauhan. Abu Mu'allaq pun selamat dari kematiannya karena selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat pemilik segala kekuatan. Akhirnya tidak ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sisakan seorang pun dari perampok ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.